Dari kecil itu nggak kepikiran akan jadi profesional atau jadi atlet sih. Yes. Tapi lebih mikirnya pokoknya gue pengen bagus di golf. Yang tadinya main 100 gue pengen main 90. Yang tadinya 90 gue pengen main 80. Pokoknya targetnya itu aja. Ini Bryson. Makasih ya Ji. Ini kalau nggak salah tadi taruhannya ini kan ya apa? Kalau yang kalah berhenti jadi host kan kayak gitu. Oke, terima kasih tim Mutual. Terima kasih. Ada apa gitu lewat atau ada tiba-tiba rumputnya nggak rata gitu kan terus nggak masuk padahal kita udah mukulnya bagus gitu kan sama aja kayak hidup. Kadang-kadang kita udah ngelakuin terbaik tapi kadang-kadang ada aja cobaan gitu. Naraji 2025. Masukin TikTok. Slebeo. Kevin ada Vin. Di, apa kabar? Baik. Selamat datang di State of Par presented by Mutual Golf. Ada host kita hari ini. Jadi kita dari Chase the Par, gue Aldi. gue Ardi. Dan hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya gue mau nanya. Jadi hari ini kan temanya kita main game. Namanya adalah PGA Road to Masters, right? Road to Masters. Ya. Nah hari ini, karena kan kalau mainnya Scottie Scheffler, Tiger Woods, kayaknya bosen ya. Coba gue pengen nanya sama Ardi. Di, kalau misalnya ada pemain Indonesia Pro yang bisa masuk ke game ini, lo mau masukin siapa? Tim TaylorMade aja kali ya, biar sama gue. Naraji kali. Naraji. Kalau lu siapa, Di? Kalau gue kayaknya... Coach lu? Iya. Kevin C. Akbar. Nah, karena kebetulan kita hari ini kalau mainnya berdua-dua nggak seru, jadi kayaknya alangkah baiknya kalau kita ajak mereka datang ke sini. Sebelum masuk PGA. Sebelum masuk Road to PGA-nya. Master ya. Oke. Oke. Selamat datang teman-teman. Wih. Saudi Cup. Saudi Cup. Kalau sama mereka nggak tahu kenapa kalau baru ketemu tuh Saudi Cup. Itu kenapa sih? Karena sering lihat apa namanya kalau pemain Thailand kan memang dia ciri khas dan budayanya kan kayak gitu kan. Jadi kalau setiap kali ketemu sama orang Thailand, ya Saudi Cup. Gitu. Tapi nggak hanya sesama orang Thailand aja, kayak orang-orang yang Sama negara player lain juga kalau ketemu sama orang Thailand kayak gitu. Jadi kayak udah kebawa aja sih. Karena lu sering main di Thailand ya? Sebenarnya Naraji yang lebih sering karena main di Thailand sih. karena isinya Editi, orang yes. Thailand sih ya. Banyak orang Thailand. Oke. Pin, denger lu main golf gara-gara PS. Iya, betul. Itu tuh jadi waktu itu kan gue cerita awalnya tuh dulu gue sekolah bola di Cibubur lah. Terus pas umur 8 tahun kebetulan memang bokap karena kerjaan mau nggak mau dia harus main golf. Terus diajaklah gue untuk main golf juga kan. Cuman memang pada saat itu pas lagi diajak gue menganggap golf tuh olahraga yang ngebosenin lah. Karena kan cuman sendiri kan. Sedangkan gue di sekolah bola bisa kayak rame-rame gitu. Banyak temennya. Iya banyak temennya gitu. Terus akhirnya setelah percobaan pertama itu umur 8 tahun nggak tertarik sama sekali tuh sama golf. Akhirnya setelah itu mungkin itu cara bokap juga ya. Kayak dia masih tetap kekeh gitu pengen ngajak gue untuk golf. Cuman caranya agak lain, bukan ngajak ke driving. Dia beliin lah video game, itu Tiger Woods PGA Tour. Akhirnya ya udah mulai main golfnya itu dari PS2 waktu itu zamannya 2008 ya, itu 2006 2007 kalau nggak salah. Jadi mulai main dari PS, terus setahun 2 tahun mulai ngerti bagaimana golf itu, apa itu par, birdie dan rules yang lainnya juga kayak water hazard itu apa, out of bounds itu apa. Terus akhirnya di umur 10 tahun minta stick lah, ya mulai dari situ akhirnya golf terus deh. Nah, sekarang kita tantangin ya dia. Main PGA
Tapi ini beda banget ini. Ini kan Xbox ya. Jujur, gue juga. Gue biasa main 2K. Saya mau main PC. Iya, dia pakai mouse. Ini sekarang pakai stick Xbox. Boleh sih, tapi kita coba. Kita coba alternate shot kali ya. Lapangan? Main di mana? Main Agasta aja tuh. Agasta. Oh, seru-seru. First line, second. Second aja. Second Amen Corner. Second boleh sih. Second, oke. Kita pakai siapa, Di? Kayaknya enak kan kita biarin mereka dulu yang milih gitu, Di. Iya. Silakan. Sebagai tamu, Sebagai dipersilakan. Siapa sih? Filipin. Coba lihat bawah lagi. Bawah lagi. Ini paling atas tuh ada. Bawah lagi. Bawah lagi. Ratingnya paling atas tuh. Dewa tuh. Jadi Dewa. teknik itu ratingnya segitu saja dilihat. Dan dia main di Tapi home sticknya pakai ground-nya. stick. Oh ini berempat. Tim satu. Oh Jack Nicklaus. Oke. Mau sama siapa nih? Jack Nicklaus, coba. Sama Scotty Scheffler. Kita pakai apa? Semua. Kita pakai yang paling rendah. Oke. Oke. Kayak bunuh diri ya? Apa kita ngepur pakai cewek? Ah, boleh. Pakai Nelly Cornet? Tapi nanti T-box-nya dia dari ini. Oh iya, merah, jangan. Paling bawah aja, siapa paling bawah? Ian Poulter sama Ian Cameron Poulter. Champ. Enggak, gue nggak kenal Cameron Champ siapa. Ya Ian Poulter juga nggak pernah kenal sih gue. Gue kenalnya Kevin Naraji gitu. Itu kayak kalau dilanjutin Gua lagi ke bawah ada Naraji tuh kayaknya. Sama gua. Ntar dulu game bawa banget. Masuk aja disyukur ya. Ini udah auto connect nih. Nggak tahu ya saya sejujurnya. Kita sambil jalan aja ya guys ya. Iya. Namanya juga episode pertama ya kan. Already. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Shepler. Scheffler. Harusnya antara gua Oh. Naraji. Iya. Oh Naraji. Arah mana, Pin? Hah? Cakep ya? Udah cakep lah itu, pukul aja dah. Bismillah. Tos dulu. Dia ada tosnya juga. Famos. Kalau pemain pedal gitu, Famos. Gitu. Kasih spin dikit. Nggak bisa. Bisa ya? Bisa. Pakai A. Bagus. Naraji. Bagus. Ini siapa? DeChambeau. The Shambo. Potong Wah, dong. arahnya sih kena pohon nih. Bukulnya sama ya, persis. Oh iya dong. Tangan kiri di atas gitu. Wih, jauh banget. Wow. Bryson bro, ini bro. Wah, salah, Pin. Bryson bro. Rating boleh tinggi ya? Kita satu lagi siapa? Jack Nicklaus. Jack Nicklaus ya? Wah, dia pakai berapa ini 150 yard nih? Nggak 9. Nggak tahu Iron- gimana? Iron Cara Man. lihat gimana cuy? Iya. Iya. Nah, gitu. Anginnya mana angin? Angin. Angin 2 mph. Oh itu ya. Dan kecepatan angin. Sambil nanya ya. 1 Sambil nanya ya. Ju, tapi mendingan main virtual apa main beneran? Ju? Main beneran di Agasta. Deus. Ya kalau itu gue juga pengen dong. Mending apa ya? Mending main kurang, Bray. beneran sih sebenarnya. Tapi kalau main sama Jack Nicklaus mau nggak? Mau. Mau. Sekarang. Di sini nih sekarang juga lagi main nih. Mau lah kalau sama Jack Nicklaus. Kalian kalau misalnya karena sekarang udah jadi pro, main kayak ginian tuh ada efeknya gak sih? Enggak ada sih. Gak ada efeknya? Enggak ada efeknya sih. Jadi Paling cuman kayak kita lebih tahu aja sih POV player main di Agasta tuh kayak gimana slope-slope-nya. Karena kan pasti ya kurang lebih sama lah kayak di realitinya kan. Mas mukul mas. oh iya. Mas kan pakai baba. Dari mana, Bu? Mana boleh? On. Oh. Oh gitu. Ini paling nge-shank ini. Kevin tahu lagi gue ngasih. Ganggu dikit. Go. Stay. Stay. Ya, stay. Stay. Terus. Speed. Dila. Kalau alternate shot gitu kalian merasa beban nggak sih sama satu sama lain? Waktu kalau pon tuh mainnya alternate kan? Iya. Iya, alternate. Kita pernah satu tim sih alternate Alternate di PON sama di apa namanya? di turnamen ini ya. PGTI. Profesional Indonesia lawan profesional Malaysia waktu itu pernah. Oh iya. Kita pernah ada sempet alternate, sempet
Sempet ini juga apa namanya? Floorball. Floorball ya, best score. Kalian anjing-anjingan nggak? Enggak sih. Mungkin dulu karena masih kecil gitu Bocah. ya. Si bocah waktu itu ikutan tuh umur berapa belasan tahun ya? 18 19 tahun lah gitu. Jadi ya lebih ke masih sopan lah ya mungkin. Kalau sekarang sih kayaknya gitu sih. Ini siapa mukul? Oh gua, mohon maaf. Oh iya kan tadi keluar ya. Ngecip yang susah nih. Iya gua nggak tahu nih ngecipnya gimana. Oh, Pukul aja udah. Ji, waktu awal main golf, sempet gak ngerasa olahraga ini tuh Ngeseng cuk. sulit diakses? alhamdulillah untuk diri saya sendiri enggak sih, karena sekeluarga main golf dulu. Tapi lu denger lu dulu main softball juga ya Ji? Iya, jadi umur 12 tahun tuh, karena gue sendiri tinggal di Bandung, maksudnya jarang ada atlet golf dulu di Bandung. Terus sempet bosen juga, sempet bosen main golf. Akhirnya karena satu sekolah main baseball, gue main baseball. Kebetulan orang tua juga atlet softball, timnas. Oh iya? Iya. Siapa? Bokap nyokap. Ada namanya Edwin sama Tika. Enggak, soalnya gue main softball juga sama Aldi Oh gitu. di Bogor. Udah angkatan atas mungkin. Cuman dulu dua-duanya timnas. Kita nyokap sama bokap softballnya. Jadi main ke baseball karena banyak kenalan dari kecil, ikut ke lapangan baseball juga gitu. Tapi pas lu softball udah golf? Udah golf, gue berhenti. Gue bilang nyokap, gue gak mau main golf lagi. Karena bosan aja. Terus sampai akhirnya jadi pro? Sampai, abis itu lanjut lagi karena didikan orang tua. Jadi dulu kalau mau beli apa-apa tuh selalu harus pakai duit sendiri. Gue mau beli apa, nggak boleh. Ntar ini gimana nih? Itu pakai yang ini, yang Gak bisa. Udah tuh. Gak bisa. Iya, tadi sampai mana? putting dulu. Kenceng banget. Harus fokus kalau pro puttingnya harus fokus. Door. Waduh. Mampus. Kenceng banget, Bre. Masuk itu. Masuk Keluar gimana? lagi Ini keluar atuh. green ini. Terus. Yang bener aja. Dia suruh dikit. Terus turn pro gimana tadi Ji? Oh iya, karena dulu mau ada cerita waktu pengen beli HP dulu, baru keluar iPhone 4 kalau nggak salah deh. Terus pengen beli HP, terus nyokap. Ini Jack Nicklaus ini. Kok gue sih? Duh ketuker nih gamepadnya. Ya terus Ya nyokap aku potong terus ya. nyokap harus pakai duit sendiri. Terus akhirnya gue mikir kayak cara apa ya gitu. Akhirnya gue abis itu main golf, karena dulu waktu turnamen junior selalu dapat uang kalau misalkan top 5 gitu menang paling, tapi nggak banyak, 500.000 gitu, cuman lumayan kan. Akhirnya ya udah gue berhenti sekolah, bukan berhenti sekolah sih, memutuskan untuk homeschooling. Latihan sama Kevin bareng kita di Karawang sama ini Iya. siapa namanya? Mr. Kim. Mr. Kim. Habis itu apa namanya? Memutusin untuk pro aja gitu. Mau ngambil jalur di Berkarir di golf lah. di golf. Tapi ya karena seneng juga sih sebenarnya awalnya mah. Gitu. Berarti mana seangkatan ya? Enggak, gue 3 tahun di bawah. 2. Banyak-banyakin sih. Di? Lu nggak mau pakai putter aja di? Tadi mana bolanya? Lewat. Ya. Kata Sama Di. kayak aing. kita kan coaching bareng berdua nih sama Kevin. Nggak semua tuh harus dicip di. Betul. Siapa nih? Sepler. Mana? Jadi kalau menurut pandangan kalian sebagai yang dulu mungkin junior golfer lah ya. Gue boleh anggap junior gak? Maksudnya dulu kalian adalah Iya, seorang junior golfer gitu. Mungkin zaman dulu belum semua, mungkin sekarang Gen Z, anak muda, anak-anak yang seumuran gue dan Ardi gitu bisa akses. Masuk ya dia. Ntar dulu sambil nanya, harus sambil Iya, nanya. gimana? Gak peduli gue mana. Iya gue pating dulu ya, Bryson mau pating dulu nih. Jadi dengan adanya kayak zaman dulu kalian mungkin lebih, gak semua orang bisa main, dan sekarang hampir rata-rata orang bisa main golf gitu. Itu lebih baik apa enggak? Maksudnya akan jauh lebih baik buat industri golfnya atau tidak?
Ya pastinya lebih baik sih, tapi ya lebih baik karena dari sisi semuanya jadi bisa diakses lebih mudah lah ya gitu. Dan juga banyak program-program untuk junior juga dari PBPGI gitu, maksudnya dapat special prize apa segala macam. Termasuk gue juga dulu waktu itu dapat program dari si PBPGI itu. Jadi dulu tuh ada lapangan namanya Matoa, kalau misalkan pernah dengar. Ya, ada di Depok lah, karena gue memang tinggal di Depok tuh, gue dapat program dari situ. Itu sangat memudahkan gue untuk bisa latihan sih. Gitu. Berarti Matoa home course lu? Dulu pas junior? Waktu 12-13 tahun yes, Matoa. Tapi latihannya di Bumi Wiyata Hotel itu tuh ada driving range-nya. BW. Terus setelah dari situ baru PGI Depok punya program latihan untuk atlet Depok di Emeralda. Jadi home course juga di Emeralda setahun kalau nggak salah. Terus setelah itu ke Riverside. Riverside cukup lama, waktu itu 2 tahun. Dapat fasilitas yang lumayan. Kalau misalkan lu kesana kan Riverside bagus ya, maksudnya kita mukul dari rumput. Iya, betul. Short game area-nya juga luas. Itu bisa setiap hari latihan dan turun lapangan juga bisa setiap hari. Gue improve banget tuh waktu itu pas lagi dari Riverside situ sih. Gitu. Kalau lu di mana Ju? Home course? Home course. Sekarang atau dulu? Dulu. Ya dari dulu lah. Awal kecil di Dago Heritage. Dago Heritage. Dulu samping hall 1 tuh ada tanah rata gitu. Sebenarnya bukan driving range. Pokoknya dekat parkiran yang lah parkiran dulu. Ya. Dulu tuh bukan driving range, cuman keluarga gue biasanya itu mukul aja gitu. Di tanah kosong. Tanahnya gitu. kosong, mukul. Berarti mana bawa bola sendiri gitu. Bawa sendiri. Mengutin sendiri. Ya udah habis waktu kecil di Bandung putusin untuk homeschooling kan. Lebih serius lagi main golf ke Kerawang sama Kevin. Sempet berapa tahun? Setahun 2 tahun ya. Karawang tuh ini Jababeka. Jababeka. Bukan. Sekarang tuh Sedana ya? Sedana tuh nggak tahu sekarang apa namanya. Tahu lagi. Nggak tahu kan? Jadi di Karawang tuh kalau nggak salah ada Jababeka, ada Sedana itu sama Lotus Lake ya. Lotus tuh kalau nggak salah Karawang Nasional gitu. Iya, ganti nama ya? Iya, ganti nama. Kalau nggak salah ada 3 itu deh. Iya, pindah situ. Abis itu menang kejurnas kalau nggak salah waktu itu. Umur 14 tahun, mutusin untuk 8 bulan sama David sama Lori ke Perth. Pak Jeki kan jadinya. Bajek nih. Pak Jeki Niklas mukul Pak. Terus ke Perth untuk setahun lah kalau nggak salah praktis sana. Terus pulang-pulang dulu di bawah pimpinan sama Pak Murdayapo. Ada namanya National Development Program. Jadi home base-nya di Emeralda. Latihannya sama Coach David sama Lori juga, sama Kevin juga banyakan lah gitu. Nah dari situ dapat fasilitas di Emeralda sama di Pondok Indah gitu. Apa momen pertama yang bikin kalian yakin jalanin karir sebagai professional golfer? Kayak momen dimana kalian kayak, oke, gue bakalan jadi professional golfer. Gimana ya? Udah dari kecil apa pas udah lumayan sadar gede gitu. Maksudnya sebenarnya dari kecil tuh main golf emang udah pengen serius jadi atlet atau karena aja gitu. Ngikut aja gitu. Sebenarnya dari kecil itu nggak kepikiran akan jadi profesional atau jadi atlet sih. Yes. Tapi lebih mikirnya pokoknya gue pengen bagus di golf. Yang tadinya main 100 gue pengen main 90. Yang tadinya 90 gue pengen main 80. Pokoknya targetnya itu aja. Ini Bryson. Makasih ya Ji. Banyak gaya. Makasih udah dipukulin aja. Makasih udah ditempelin Ji. Pamas. Makasih udah ditempelin. Anginnya kiri itu. Angin dari kiri. Satu MPH bisa 2 meter, 3 meter. Nih kita lihat nih. Oh iya. Kita main lagi. Kevin punya win system namanya. Jadi buat ngitung berapa meter berkurangnya kalau ketiup angin berapa MPH, Kevin lagi bikin itu. Gue udah diajarin tapi karena mukulnya masih kanan kiri juga nggak ngaruh sih.
Yang jauh duluan. Ayo kek, yang jauh duluan. Makasih ya Gio udah ditempelin Gio. Nih, Vin, cukup. Nah, di Indonesia kan banyak banget cabang olahraga. Atlet nasional ya, maksudnya atlet nasional yang punya banyak cabang Nanya sampai ke berhenti tuh. Slow di. Vamos. Nggak masuk nih bisa gitu. Oh enggak. Sejari aja sejari. Oh iya. 1%. Iya 1% aja. Nah cukup segitu. Kurang kiri Nah. dong. Oke lah. Oke. Banyak banget olahraga di Indonesia dan atlet kita juga lumayan banyak gitu ya. Banyak olahraga yang emang membutuhkan badan kalian tuh emang kuat, secara fisik kalian kuat gitu. Banyak mungkin pendapat yang kayak golf kan cuma gitu-gitu doang atau mungkin kalian cuma banyakan pukul doang. Gak ada keringetnya lah. Keringetnya gitu. Golf kan olahraga yang kayak catur kan kita mungkin menilai bukan olahraga Iya, gitu, betul, tapi betul. sebagai cabur. Kalau menurut kalian gimana? Golf. Kalau menurut aku sih, karena kita setiap turnamen 4 hari nih. Semua jalan kaki. Terus belum ada practice round sehari sebelum. Atau kadang-kadang ada Pro M lagi sehari sebelum. Jadi biasanya 6 kali seminggu lah kalau turnamen week kita jalan dan main gitu. Dan itu juga biasanya kita traveling selalu 2 minggu 3 minggu ya, jadi in a row gitu. Jadi setiap minggu pertama misalkan di Thailand, minggu kedua kita pindah ke Malaysia gitu, minggu ketiga kita pindah lagi kemana gitu. Jadi fisiknya sih sebenarnya dibilang kayak bola gitu yang harus kardio banyak itu enggak sih, cuman fisik jangka panjangnya itu yang challenging sih di golf ya. Kalau menurut aku. Konsentrasi juga. Ya. kayaknya lebih golf tuh bukan yang kayak bener gak kayak yang bola yang kita harus cepat gitu Stamina. ya, segala macam stamina. Tapi golf tuh lebih memang yang kayak endurance gitu, sama menurut gue lebih ke faktor mentalnya sih. Jadi bener-bener mental tuh sangat terkuras kalau kita turnamen golf ya. Jadi ya itu dibilang fisik banget, sebenarnya golf juga nggak terlalu ya. Nah ini kena mental nih, masuk air nih. Bayangin, Ada air di kanan kena mental. Ini adalah masuk air. pro golfer. Masih bisa masuk air guys. Drop zone aja, drop zone. Pace of play guys, pace of play. Loh kok Ardi? Biar sedikit jelek tadi. Hah? Club Iya. selection. Cup selection-nya kacau. Gimana ya? Ini masa main game harus pakai caddy sih? Butuh lagi nih. Kalau Tiger mainnya ke mana? Nggak tahu, gue nggak pernah main sama Tiger sih. Smart play. Smart play. Ya ajarannya Kevin soalnya Ji. Coach Aim Kevin. tengah aja dulu. Tengah greennya abis itu 24. Penting on. M tengah green ke grounded juga masuk air. Coach nih kayak Ayo, gini nih Bryson. omongannya. Go. Terus. Oke lah. Ya long putt aja sih. Nah, oke lah. Tapi menurut kalian sebagai yang termasuk aktif lah ya tur di EDT, menurut kalian nama Indonesia tuh udah cukup dapat spotlight nggak sih di Dunia. ya DDT atau dunia? Asian Tour lah mungkin Internasional levelnya lah. ya. Internasional ya, Recognition secara secara internasional. internasional. Kalau globally sih golfnya stop. Wah, terus nih. Enggak. Kalau golfnya sih kalau secara global ya belum sedengar Thailand lah ya. Karena kan Thailand kan ada beberapa pemain yang main di PGA Tour dan main di major juga gitu. Kalau misalkan secara ADT sih udah lumayan sih. Apalagi Kevin pernah menang ADT, aku pernah menang ADT gitu. Jadi 3 kali lagi. Di mana aja Ju? di BSD Jakarta, habis itu di Arab, Saudi Open, habis itu di Thailand. Jadi 3 kali. Yang di BSD itu baru banget turn pro, turnamen pertama as a pro langsung menang ya?
Langsung menang. Oh iya, nggak usah panik gitu, slow. Berarti kalau dari 3 itu yang paling berkesan yang mana? Yang Saudi. Saudi. Karena duitnya paling gede. Itu, tetap. Kalau Kevin waktu itu yang Gunung Gelis ya? Iya. Indonesia Pro Am Gunung Itu gimana Vin? Rasanya last day lagi leading berapa itu ya? Leading 5 sih sebelum, kan nggak turnamen 3 hari kan. Setelah 2 hari itu leading 5 kalau nggak salah. Berarti tenang apa tetap tegang? Sebenarnya dibilang tegang enggak, dibilang tenang juga enggak, di antara itu Oh lah. iya. Di antara itulah. Kayak tegangnya tuh karena mau fokus gitu lah. Bukan yang karena tegang takut apa kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi pengalaman Maneh menang 3 kali gimana Ju? Oh gini fokus ya guys kalau mau menang cina. Enggak juga, patingnya nggak masuk. Apa? Gimana rasanya? Rasanya Yang Saudi secara prize money kan gede banget kan, cukup gede lah untuk Diti. Untuk Diti ya. Itu biar kayak Kevin. kalau kata siapa ya? Kata lu ya Vin ya? Tiap part tuh ada harganya. Iya. Nah itu gimana rasanya tuh? Ya, Gak masuk kalau emang bener sih setiap part ada harganya, cuman kalau misalkan dipikirin gitu malah jadi mainnya kurang bagus sih kalau menurut aku, karena itu yang 3 kali aku menang juga aku sama sekali nggak mikirin menang, cuman mikirin ya udah main aja dan belajar aja gitu, nggak ada di otak sama sekali untuk menang. Jadi kalau misalkan emang bener setiap putting harganya itu agak mahal lah kalau di professional golf, tapi ya baik lagi kalau kita pikirin hasilnya apa, selalu fokus ke hasil, mainnya nggak akan free lah gitu istilahnya gitu. Tarju. Buat bugi juga. Buat bugi ya anjir. Ini kita double. Jadi maksudnya ada di sosial media lah ya, ada info bahwa kalau kita main di Indo Masters bisa sampai ke live. Itu bener gak? Lebih tepatnya kalau main Indonesian Masters terus menang, let's say gitu ya. Terus habis itu di order of merit, kan Indonesian Masters tuh part of-nya Asian Tour kan. Jadi secara order of merit di season itu kita bisa untuk atau qualify untuk main kualifikasi untuk live golfnya. Jadi end of season tuh ada kualifikasi untuk live golf ya. Nah kalau kita bisa qualify itu, terus abis itu lolos di yang di qualificationnya itu bisa main live golf. Tapi bukan yang Indonesian Masters terus live golf itu enggak. Ada prosesnya lagi lah. Jadi karena Indonesian Masters itu disanction sama Bukan dikit. Asian Tour dan International Ya, Series ya, Vin? International Series ya betul. International Series itu menyelenggarakan live golf, gitu nggak sih? Betul. Kurang lebihnya, Betul. gitu guys. Betul. Nah ini kakek, ayo pukul. Aduh, screen masuk Pakai air. kayu lo drivernya. Kok gitu? Jauh juga. Jauh Spin juga. kiri, Pin. Oke. Oh ya guys, by the way kalau di The Masters ini fun fact, kita tidak boleh menyebutnya sebagai rough ya, tapi second cut kan. Kayaknya gitu. Gak tahu, gue juga gak tahu. Itu adalah fun fact. Oh iya. Jadi first cut itu adalah fairway, second cut adalah rough. Oh. Dan kalau Bryson fans mukul. nggak boleh kan ya? Fans itu adalah patrons. Oh. Oh, Ada gitu. sebutannya sendiri ya. Ada sebutan sendiri. Baru tahu tuh gue di. Terima kasih ilmunya Bapak Aldi. Sama kita juga baru tahu. Hah? Kalian baru Yang tahu? pro nggak tahu. Kita juga baru tahu, iya. Itulah YouTube guys. Kita ntar dulu aja ya. Iya. Oke. Bisa lay up. Bisa lay up. Tapi gitu boleh. Setengah. Kasih PR gue aja sih di. Ah enggak lah. Bisa berapa tuh? Overswing slow. Nah kalau Nggak, first swing gimana tuh Bin? Apa-apa? Kalau overswing gimana, Pin? Overswing. Ini overin aja sih. Lewatin aja belakang. Hack, knockdown, Janganlah. finish. Ntar diskusi dulu deh. Sipping. Kiri dikit. And it makes no sense. Gini? Move Ini kebanyakan banget ini. Distance aku jadi di belakang.
Ya kan katanya dibanyakin. Pin high aja. Enggak, maksudnya kiri Sini dibanyakin ya. Kan dirapin. Ya Ini udah tapi nih. second cut-nya 100% tuh. Ya udah kita pukul Ini ya. kalian kalau main alternate di lapangan kayak gini? Iya. Persis. Ya, kurang lebih. Tapi lebih Ini arah mana, positif Pin, aja gitu? sih. Lebih main positif, lebih ya positif way. Udah nih ya. Ya, sikat udah. Famos. Ini par 4. Pin high apa? Per 5 gitu. Oh, par 5. Oh, tadi ada yang layup soalnya kirain par 4. Edan. Eagle kok. Salah. Jim, tadi gimana cara ngasih spin, Jim? Tekan-tekan aja. Oh gitu. L1 R1. Cheat. Back. Eagle nih. Terus. Ah. Terus. Stay. Terus. Stay. Turunan tuh. Stay. Oke lah. Di, tolong jangan ini kan gue ya. Dicambu. Pin. Dicambu. Siapa yang dicambu? Dicambu lu. Di. Nah, dicambu. Ini orang Sunda ya? Dicambu. Betul. Bray, kan kalian termasuk masih muda dong. Hah? Iya kan? Masih muda? Iya nggak? Lu Lumayan berapa lah. sih, Pin? Gue 27. Lu aja? 25. Lu berapa? 25. Aldi? Sama mana? lu kenapa selama ini 26. manggil gua Wah, Kak? gue paling anjir? tua di sini. Iya sih. Iya. Iya, Eng 2000. Oh sama. Iya, Aldi 99. Kak, gue sekolah aja. Mana ke Kevin, ke Panpin aja. Manggil Aing Kak. Pernah dulu kokepin. Pas masih culun. Oh, Kokepin. 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 Aja. Sekarang pin. Anjing. Apa rasanya Shock. kalian ngelihat golf sekarang makin rame, komunitas golf juga makin rame. Rasanya gimana? Rasanya senang karena banyak zaman kita dulu pas junior sih dikit banget ya. Sepi banget golf tuh. Maksudnya ada yang main tapi lebih ke bapak-bapak gitu-gitu. Kalau sekarang kan lebih ke semua generasi main. Iya, udah banyak anak muda main gitu kan. Apalagi sejak Covid kan. Lapangan rame, driving range rame. Jadi untuk atlet, untuk kita juga sebenarnya ada untungnya, kurang kiri. Enggak, kok ini enggak ada lainnya ya? Kan pro. Iya. Iyalah, udahlah, nggak usah lah. Gak bisa Iya. Nggak usah cheating lah. Terus? Apa sebagai, itu. Sebagai kita enak juga karena kan kalau jadi dipandang golf tuh nggak cuma untuk olahraga bapak gitu kan. Jadi semakin terkenal, jadi kita bisa dapat istilahnya makin banyak sponsor juga lah untuk. Seberapa pengaruh teman-teman konten kreator kayak Mutual, kayak Chess Depar ke gila pating Kevin. Jadi fun fact di semalam gue dari rumah Ini Kevin. settingannya hard atau easy sih? Semalam gue dari rumah Kevin. Kevin bilang pengen jadi coach putting. Ya ini. Iya ini. Di game aja kayak gini. Ntar ya Aing ajarin. Tadi Aing lagi nanya apa sih anjing? Seberapa penting teman-teman media kayak Chess Depar atau konten kreator lain ada dampak baiknya ke kalian nggak sih? Secara langsung atau tidak langsung? Mungkin kayak Kevin kan bikin Big Four sama Alit. Itu ada dampaknya ke kalian jadi lebih gampang dapat sponsor atau sponsor kalian jadi seneng gitu? Ya yang pasti kan kalau di golf, ya bukan hanya di golf sih. Maksudnya di semua olahraga, sponsor itu kan mengharapkan orang ngeliat kan. Brand dia atau produk dia dan segala macam kan. Ya sebagai orang yang disponsorin, par doang banyak gaya. Kirain berdiri atau eagle gitu ya. Ya. Tapi kita 1/4 par. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya maksudnya sebagai orang yang disponsorin atau golfer yang disponsorin kan harapannya dilihat banyak orang kan ya dengan adanya si orang banyak main golf kita jadi banyak yang melihat sponsor kita juga pasti lebih happy karena exposure-nya lebih tinggi lebih naik lah gitu ya dengan banyaknya media juga kita banyak diliput juga sama media jadi ya
happy sih dengan berkembangnya golf sekarang ini dibanding dulu pas zaman junior. Betul. Lu juga pakai Kevin statement ya. Tadi gue mikir itu, wah udah disampaikan. Ini gue mau apa? Terlalu kompetitif yang ini nih. Bapak Narajin Serius banget kayak serius banget main golfnya, main gamenya anjir. Orang kita pengen sambil ngobrol ya. Ini pertanyaan mungkin kalian bisa jawab sih harusnya. Sekarang kan banyak banget orang yang tertarik buat golf. Dan kita bisa nyebut mereka beginner atau pemula lah ya gitu. Sebenarnya saat kita awal mulai main golf atau kita mulai driving deh let's say atau turun lapangan, apa yang harus dipahami terlebih dahulu? Kalau aku sih rules dulu kali ya mungkin. Etika dulu mungkin, etika berpakaian, etika kalau di lapangan golf harus pace of play, harus karena kan banyak etikanya lah kan kalau di golf kan. Ya. Banyak boleh dan nggak bolehnya. Mungkin yang pertama itu, yang kedua kalau secara teknikal dari fundamentalnya ya kayak setup, grip gitu-gitulah. Mungkin itu mah Coach Kevin yang bisa ngajarin. Gimana Coach? Gitu. Idealnya berapa lama dari pertama kali driving sampai turun lapangan? Berapa jangka waktunya berapa lama latihan? Dengan prep yang maksudnya dengan latihan yang Tinggal seminggu serutin ya. apa juga gitu. Sebenarnya nggak bisa dipatokin sama sih semua orang karena tiap orang punya kemampuan fisik yang berbeda-beda. Motorik. Iya, motoriknya kan beda-beda. Kalau orang itu udah atau sering olahraga sebelum golf itu biasanya cepet tuh. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah atau belum fokus ke satu olahraga gitu sebelum golf, nah itu agak butuh waktu yang sedikit lama. Tapi sebenarnya ada triknya juga sih kalau misalkan. Jadi gue waktu itu pernah punya murid. Dia memang disuruh golf itu karena kantor. Jadi bosnya itu pengen dia untuk bisa main golf lah gitu ya. Nah dia itu datang ke gue bener-bener belum ada pengalaman megang stick sama sekali. Terus abis itu gue ajarin sekali. Terus dia bilang kalau dia bulan depan harus ikut turnamen gitu. Gue kaget kan. Berarti dia cuy. Punten. Ya gue kaget karena apa ditargetin gitu kan, maksudnya sebulan udah harus ini, sedangkan golf tuh kan panjang kan maksudnya. Ya akhirnya triknya adalah gimana caranya dia buat ngerasain turun dulu. Kayak seperti tadi Naraji bilang kan ada pace of play-nya kan kalau golf kan. Ya udah berarti kita coba untuk turun lapangan dan nggak perlu sampai ngitung skor dulu gitu. Jadi kalau misalnya udah kira-kira kelamaan di belakang udah ada orang, kita ambil bolanya, kita langsung ke green biar dia bisa ngerasain putt atau chip. Yang penting bisa ngerasain turun lapangan dulu sih. Gitu. Triknya sih gitu untuk teman-teman yang mungkin baru mulai golf dan takut turun gitu. Jadi nggak perlu harus keep score. Itu guys, buat kalian yang pemula, jangan melulu soal skor. Bener gak? Betul. Yang penting bisa kena dulu, bisa main dulu, ngerasain dulu ya lah ya. Ngerasain turun lapangan, Iya. benar. Dan orang kalau misalkan udah, ya kayak lu waktu itu belum pernah golf, terus habis itu cobain turun lapangan. Driving mungkin ya oke lah fun gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pas turun lapangan itu kan beda kan? Banget pressure-nya karena banget feel-nya kan. pengalaman gua kan termasuk yang main golfnya bukan dari kecil ya kita ya. Kita berdua gak? Ngelihat di driving range 150 meter tuh segitu. Tapi begitu di lapangan langsung di fairway 150 meter kok rasanya jauh banget gitu. Jadi ada pengen kencengnya lah gitu. Padahal setelah sebulan main ya 150 meter tuh tetap 150 meter. Mau di driving range atau di lapangan. Dan lebih fun kalau turun lapangan. Yes. Orang kalau menurut gue kalau udah cobain turun lapangan dia kayaknya udah agak susah untuk keluar Gak dari mungkin golf deh. ya. Itu setuju sih gue. Karena gue sama Ardi kayak mungkin kita driving gak bisa dibilang lama ya dia. Enggak. Dan pengennya 4 hari? Enggak juga ya. Dan akhirnya ketika kita turun lapangan ternyata kita nggak nemuin, maksudnya kita nggak ngerasa kesel nggak bisa mukul atau gimana karena waktu itu belum ngerti kan antara pukulan bagus atau tidaknya gitu. Dan lama-lama kayak ternyata lebih seru spend time di lapangan daripada di driving range. Main di mana waktu itu pertama kali Borai? Bogor aja. Ya itulah Pin, kenapa dia sempat struggle main golf. Nah,
Karena dia lebih senang main lapangan daripada latihan di driving range. Oh, oke. Nah, tapi kalau lagi stuck golf, lu pernah stuck golf nggak, Ji? Maksudnya kayak Nah iya benar. kusut gitu. Permainan lagi kusut banget. Belakangan ini kusut. Hah? Belakangan ini kusut. Makanya dia main pedal ya. Jawabannya pindah cabur guys. Lah kalau kusut sih dulu amatir ya lumayan agak jarang lah mungkin ya karena apa namanya berbeda lah dengan sekarang. Kalau dulu amatir kan emang masih pressure-nya nggak terlalu tinggi lah. Sekarang kan udah istilahnya udah jadi pekerjaan lah. Jadi kalau dulu kalau misalkan main jelek atau lagi kusut ya masih ada teman-teman banyak hahihi nggak mikirin cara main bagus lah istilahnya gitu kan. Tapi kalau sekarang sebagai pro kan istilahnya udah kerja sebagai pro gitu. Jadi terus. Aduh. Jadi apa Good namanya? miss, good miss. Kalau lagi kusut tuh kusutnya lumayan. Ya karena kita istilahnya kerjanya di golf gitu kan. Ya. Iya jadi ke belakangan ini lagi kusut. Jadi nikmatin. Dinikmatin aja. Iya dengan cari cara jalan keluar juga sih. Cuman ya itu kan enjoy-nya main golf lah. Coaching tetap coaching apa kalau lagi kusut doang baru balik ke coach? Tetap coaching. Itu mah harus. Mau mana? Debat dulu deh guys. Stop. Landing di depan aja. Terus kayak Terus Kevin. jangan knockdown. Tapi ada ini nggak tips untuk ya buat Punch. amatir lah Ini. Ya. supaya kan kadang kita sadar ya kayak gua sadar gitu butuh latihan gitu ya dia. Tapi kadang sampai driving range tuh nggak tahu mau ngapain. Oke. Yang lebih efektifnya gimana sih? Latihan supaya lebih efektif. Yang lebih efektifnya sih yang pasti Latihan sama Kevin. enggak. Nah, nggak Pakai latihan. trackman loh. Harganya segini. Aduh. Ya yang pasti kalau mau lebih efektif kita harus melatih yang jadi kelemahan kita waktu di lapangan. Kalau misalnya kita kelemahannya di putting misalnya atau di short game ya ke driving untuk putting dan short game gitu. Apalagi untuk mungkin teman-teman yang weekend golfer gitu ya yang waktu latihannya nggak banyak ya harus efisien banget tuh waktu latihannya sekalinya latihan harus efisien banget harus benar-benar mengarah yang menjadi kelemahan waktu di lapangan gitu. Banyak kan orang kan kalau amatir lemahnya di short game sama putting tapi latihannya driver. Padahal sebenarnya drivernya di lapangan nggak ada masalah gitu karena itu agak kurang efektif. Idealnya buat latihan di driving range itu mungkin kita nggak bisa ngomong bisa dua ya. 1 sampai berapa jam atau berapa ratus bola gitu. Iya, kalau efektif kalau buat kalian. kalau tipe latihan kalian jamnya Atau sejam atau berapa kali repetition? ya. Nanti apa? Tergantung seasonnya sih kalau aku. Kalau misalkan jauh dari turnamen, misalkan 4 minggu sebelum turnamen, aku bisa mukul 200 bola per hari. Tapi fokusnya emang benerin teknik misalkan, ada yang dibenerin gitu. Tapi kalau misalkan udah mendekati turnamen 2 minggu, paling maksimal tuh 100 bola sih. Karena setiap nanti latihannya aku full pre-shot rutin, kayak bener-bener visualisasi di lapangan kayak gimana. Jadi emang bener-bener kualitas sih kalau udah mendekati turnamen. Sedangkan kalau jauh-jauh hari masih bisa mukul-mukul banyak lah gitu. Pantes kita main gitu-gitu aja di. Dulu gua sama Aldi latihan beli 1.300 bola. 1.300 bola karena promo. Karena promo beli Jadi- 1.300 bola itu habis dalam 2 hari 3 hari kan gitu 3 ya. harian kayaknya. Itu awal banget kita main. Jadi karena daripada driving range beli lagi. Kita beli paket. Jadi Diborai. dititip aja gitu. Jadi setiap ada yang mau driving duluan, misalnya gue atau nggak ada Ardinya atau Ardi mau duluan, ya udah driving aja. 300 bola no clue, mukul-mukul aja. Nggak ada. Tapi baik lagi kan kalau kita profesional kan udah tekniknya udah bisa lah gitu kan. Sedangkan kalau yang masih beginner atau masih amatir kan emang butuh quantity yang banyak untuk biar tekniknya Biar meningkat muscle gitu kan. memorinya Muscle juga memory lebih bagus, betul. Oh nggak salah di berarti. Nggak jadi salah kita. Nggak jadi salah. Nggak jadi salah. Masuk Ini nggak? hole berapa sih? 3 hole lagi ya? 15, 15. Enggak. Munduran lagi. Itu Putter turun aja ke udah. air. Mana sih betul? Di apron aja, jatuh di apron aja bang. Ini di hole ini
yang Masters tahun ini tuh kan yang menang Rory kan. Itu di hole ini dia sih benar-benar one of the best golf shot di week itu kali ya. Dia mau ngapain? Kenapa pakai putter tuh? Tapi powernya di Siapa yang situ. ngomong pakai putter? Lu musuh didengerin. Gimana sih? Sorry guys, hostnya juga gak fokus. Lanjut Pin, Rory kenapa? Oh ya, maksudnya Rory waktu pas menang Masters tahun ini di hole ini tuh dia benar-benar pukulannya one of the greatest shot that week ya kayaknya ya. Yang dia driver agak kiri terus dia harus bikin high hook gitu. Oh, around the tree yang ada di sebelah yang kiri di belakang situ. sana. Ya. Abis itu pinnya kalau nggak salah di sekitar sini juga. Terus dia nempel walaupun puttingnya nggak masuk tapi itu di dalam pressure kayak gitu sih. Sorry. Itu dia pukulannya gokil sih. Nah, Untungnya kita kalau di virtual Mana nih Pin? nggak ada isinya sama Kevin. Sini cukup. Biasanya kan ada Cukup ya? soto Banyak gitu, kan, Bray? ada apa. Nah, ini Lihat lagi kanan lagi. lagi. Hampir di garis yang kotak gitu loh. Hampir dikit lagi. Ya, sip dah, cukup. ini pertanyaan yang mungkin Swingnya biasa nih. Ya out pasti garis of the golfnya lah ya. Maksudnya golf related tapi nggak golf amat. Bilang kurang. Kalian berdua sebelum turnamen ada nggak sih dengerin lagu? Playlist tertentu untuk Playlist tertentu atau lagu-lagu tertentu yang kalian dengerin kayak mood turnamen kalian? Udah Naraji kali ya? Naraji ada nggak? Aku ada sih. Nggak tahu genrenya apa, cuman yang happy aja. Tapi nggak terlalu, kok nggak terlalu kayak musik-musik sekarang kan liriknya banyak kata-kata yang ya, nggak positif lah istilahnya. Tapi jadi lebih dengerin lagu yang kayak 1980 gitu, yang nyantai-nyantai. Yang beatnya juga nggak terlalu duk-dak-duk. Kalau Kevin? Sarnorek? Enggak, Jarang gue sih. tahu sih soalnya gue kan berangkat bareng sama Kevin kalau turnamen di Jakarta. Oh, waktu di jalan sih Ya ya. di jalan Ya atau di jalan atau Pas Gua driving? pikir pas lagi driving sih kayaknya Kevin nggak enggak pernah. deh. Driving sih nggak pernah deh. Atau pas lagi pemanasan gitu kayaknya enggak deh. pas di jalan mah ada. ya di jalan Pas di jalan ya ada aja. Nemenin Masih ada nyetir aja moodnya ya. Ya, buat temen nyetir aja sih sebenarnya. Tapi kalian tim yang dengerin lagu apa enggak kalau main? Kayak casual. Main casual iya. Gua sih lebih senang dengerin lagu. Berarti tim live. Jadi bilang. Tapi lagunya nggak lagu live. Oh gitu. Iya lagunya beda. jerak jeduk. Lagunya ini apa namanya? Garam atau Turnamen madu. bapak-bapak. Kalian ada nggak rutinitas sebelum turnamen atau sebelum main golf lah ya? Ritual kali ya. Ritual. Hole in one. Anjir. Hampir anjir. Ritual gimana tuh? Ritual sebelum turnamen. Kalau Turnamen lah. kalau gua sebelum main golf biasanya gua nontonin Highlights. Oh gitu. iya. Entah kenapa kalau gua nontonin highlights mainnya bagus. Mukulnya enak lah gitu. Enggak. Tapi kalau gua sebelum main nontonnya TikTok yang Kacau. mukulnya ngeseng-ngeseng gitu, ikutan ngeseng gua di lapangan. Kalian ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Kalau Ya ritualnya. Sebelum turnamen lah. Mungkin kayak every turnamen tuh kalian bakal ngelakuin itu gitu. Sebelum first tee. Sebelum first tee ritual. Apa Ji? Kalau aku sih bukan itu bisa dibilang pre-game lah. Nih, ya, trigger Pre-game biasanya meditasi dulu. Oh iya. Sumpah, itu ceritanya kenapa itu karena tahun ini kan rungkat. 2 tahun ini agak struggling lah. iya, Jadi iya. meditasi itu hal yang baru lah untuk aku. Apa namanya? Jadi meditasi dulu, latihan pernafasan, habis itu stretching. Aku harus stretching sih, nggak bisa nggak stretching, pemanasan, activation, terus baru driving. Kalau salah satu itu nggak dilakuin, biasanya Bad day. nggak bete, cuman bete aja gitu lapangan, kayak ada yang kurang gitu. Kalau Kevin? Apa ya paling ritual yang aneh-aneh sih nggak ada, yang paling kayak kurang lebih mirip-mirip kayak Naraji lah. Kalau gue sih lebih ke masasgan gitu-gitu. Minum kopi. Minum kopi, bener. Minum kopi itu paling penting. Kopi tuh. wajib. Itu wajib. Mau main pagi, mau main siang harus minum kopi. Harus minum kopi.
Nggak mau mukul. Baba Watson. Kan tadi gue mukulin Bryson ya. Oh. Nggak bisa di. Pakai yang itu. Bukan anak. Tadi digeser sama Naraji. Makanya ke air arahnya anjir. Nggak mau banget kalah deh nih orang. Kita skornya berapa sih? Event kita. Mana aja. Oh, kita even. Beda 1 stroke. Coba Ya, real ini life. enggak ini. Coba real life anjir. Wih, mau dicip sama dia. Coba real life anjir. Nggak bakal 1 stroke doang. Wih. Lewat ini sama Masuk penonton ini. Masuk ini. Kurang anjing. Guys, hal apa yang orang sering salah kira soal kalian? Banyak yang salah ngira umur kalian gak sih? Oh iya sih. Jarang sih. Oh, kalau di Pondok Indah kan gue sering ada Pondok Indah kan. Sering dipanggil-panggil. Terus ternyata ya gue gak kenal orangnya. Terus barulah Rinaldi datang. Cik. Ternyata murid dia. Ih, apa sih? Ternyata muridnya Rinaldi. Jadi suka disamakan lah. Ini siapa? Bukan apa ya? Suka disamakan lah sama Rinaldi karena agak mirip kan, topi sama. Oh, gitu. iya, Suka iya, pakai iya. celana pendek gitu kan. Iya, Gitu. iya. Beda behalnya aja sih aja. Beda-bedanya aja. Ini berapa sih skornya kita? Atau over? Anjir ini masih for par. Enggak, maksudnya kalian dan kita? Beda 1. Kita 1 over. Mereka Dia satu. even. Even. Berarti 2 hole lagi ya? Kalau kayak Pin. Ada nggak Pin? Ada hal yang sering orang salah kira gitu? Gitu sih paling umur sih. Ya kita kan orang lapangan ya. Iya nih. Pasti lah, lu juga pasti Gue kan. juga sih. Iya kan, pasti kan. Gue juga banyak yang salah kira Wajar umur lah. gua. Naraji aja sampai tadi sebelum syuting masih manggil gue Kak. Gue juga nggak tahu umurnya Naraji kan. Gue kira sepantaran sama Kevin. Ternyata Ternyata 1 tahun gitu. seumuran. Kalau someday kalian off dari golf, mana ngapain? Naraji sih padel sih. Pasti kalau dia sih. Main PS. Main PS. Ketagihan nih kayaknya abis ini. Abis ini kayaknya beli Xbox sih. Ngapain ya? Mungkin olahraga juga. Olahraga. Karena keluarga gue olahraga semua. Aktivitasnya kemarin juga lagi liburan ke Bali. Aktivitasnya olahraga gitu, pedal. Bisa kita diving juga. Jadi pasti seputaran-seputaran hal-hal yang dengan olahraga, siapapun itu olahraganya. Kevin? Kevin sih gue gak pernah lihat dia olahraga lain sih. Sejujurnya ya. Apa ya? Balapan kapal? Gini-gini? Pacu jalur aja. Paling ini sih jalan-jalan aja paling. Jalan-jalan, staycation gitu aja sih paling. Mukulin Bryson lagi. Ya tuker. Apa sih? Nggak ada olahraga sih kalau gue sih. Ini saya Pasti. ya? Iya, ini mana? Kita ketuker ya tadi ya? Tuker tapi on sih, nempel aman. Gak apa pukul aja, tapi nempelin. Tapi mana yang punya passion di luar golf? Di luar golf nggak Pin? Apa ya? Wah, mantap. Olahraga lain enggak. Anjir, Bantuin musuh. Kenapa ditempelin balik? olahraga enggak. Lu nge-sheng-ngeshengin aja masukin bunker tadi. Paling nggak ada sih. Nggak ada passion selain golf. Kayak gue memang orangnya YouTuber. Enggak juga sih sebenarnya. YouTuber. Kan lu punya Govin. Streamer PB. Iya, tapi ya semenjak banyak turnamen jadi jarang keurus tuh. Tapi ya insya Allah lah diaktifin lagi lah itu YouTube-nya. Enggak usah ngelirik gue gitu. Gue Udah tahu. tahu ya Kalau 17. Ayo Nah kita- ini biasanya kayak gini tegang. Ini Tapi gue percaya sama. ini kira-kira berapa duit nih kalau kayak gini? Bedanya? Beneran dia gastanya. Ya. Berapa Pina? Ratusan ada kali ya? Selisih nomor 1 sama nomor 2 ya kan jutaan dolar kan. Augusta. Oh iya, maksudnya kalau di bawah-bawah. Di bawah-bawah Ya ratusan ada mungkin. ratusan juta sih ada rupiah. Ratusan juta, ya. Ratusan juta. Jadi Satu pat- ada cerita waktu tahun ini di Malaysia kan turnamen kita editi. Oh iya benar. Gue leading 2 hari apa 3 hari ya? 2 hari kalau nggak salah leading.
Tapi 2 hari terakhirnya kurang bagus. Terus hole terakhir gue mukul, second shotnya ke bunker, third shotnya nempel, 1,5 meter lah. Terus sebelum mati gue mikir nih, wah gini harus masuk nih. Kalau gue bedanya pasti ya 20-30 jutaan ada lah, gue bilang gitu kan. Ya terus putting gak masuk, bener ceknya 30 juta. Satu putting cuma 1,5 meter padahal. Ya itulah, mana aja bola? Ini Schaefer kan? Ini hole terakhir ya? Kita. Hole terakhir. Penentuan? Siapa? Aduh, 1 under di tapi. Lupa gue. Ini masih even. Kukira apa namanya? Tapi kalau kita lawan pro beda 1 kayaknya gak masalah ya. Di game. Mereka curang, mereka tahu mau ditaruh di mana di. Kalau kita tetap mau di game atau di ini pukul-pukul aja gitu. Nah, segini puttingnya di assist. Ada assist? Enggak, tadi yang garisnya. Oh ya. Coba baca break sendiri. Kan nggak bisa aim point kita kalau di. Bisa kaki TV-nya diinjek. Seberapa miring. Rata dong 0% semua tuh green. Ini mau ngapain sih fade gitu? Tahu. biar kayak Kevin Akbar. Shot saving. Shot Kayak Kevin saving. Akbar. Iya. Masuk bunker. Aku lurus-lurus aja. Kayak Kevin Akbar. Ibu produser kita boleh nyerah nggak nih? Kan udah kalah nih. Hah? Enggak. Sampai putting terakhir nggak ada kata nyerah. Oke. Oh nggak boleh gitu ya Jim? Oke. Ini golf. Oke. Kalau gitu. misalnya kalian lagi turnamen gitu, ada nggak momen-momen yang kayak satu hole gitu down, terus gimana cara balikin gimana cara kalian bisa Kayak gini balik nih. lagi ke, nah kayak gini nih. Kan gue udah down nih. Kayak anjir udah nggak bakal inilah. Tapi gimana Cara kalian ngejagainnya? aksesnya ya. Gimana Ji? Mukul dulu. Kalau gue lebih ke gue mikir bahwa apapun skor nanti pada saat 18 hole ya it's just a number aja. Lu mau main 1 under, mau main even, mau main 1 over gitu. Kita stres atau ke pressure gitu ya sama apa yang udah terjadi itu kan lebih ke karena kita fokus ke skor kan, kita nggak mau main segini. Kalau kita nggak mau main segini, kita ekspektasi kita tinggi lah gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu gue coba untuk mengurangi lah biar main ya udah main-main aja gitu. Apapun hasilnya ya udah itu udah kayak gini nih, apapun hasilnya ya udah menang aja. Kelo. Tapi ada hal yang bikin relate golf sama kehidupan nggak? Maksudnya dari sisi mana? Kalau aku banyak sih. Ya kalau di golf kan banyak yang kayak bad breaks gitu kan. Kita mukul bagus misalkan putting lah istilahnya putting bagus coba ada apa gitu lewat atau ada tiba-tiba rumputnya nggak rata gitu kan terus nggak masuk padahal kita udah mukulnya bagus itu kan sama aja kayak hidup. Kadang-kadang kita udah ngelakuin terbaik tapi kadang-kadang ada aja cobaan gitu. Naraji 2025. Masukin TikTok. itu potongan TikTok biar FYP. Slebeo. Kevin ada nih. Iya tapi emang benar, maksudnya kalau gue menganggap golf itu ya miniatur kehidupan aja gitu. Karena banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di golf. Betul. Jadi ya sama kayak hidup kan, kita maunya kayak gini tapi ya realitanya bisa beda lagi gitu kan. Sama maksudnya ya gitulah, kita plannya kayak gini. Golf tuh kita pengen tee off kesini, second shot segini, tapi kan ada aja bad breaks yang kita nggak bisa kontrol. Angin tiba-tiba berubah lah atau kena pohon semantulnya kemana kan itu kita nggak bisa kontrol kan. Sama kayak kehidupan, kita mau nyampe di sini misalkan 7.30 nih, misalnya syuting ini 7.30 tapi di jalan ternyata ada apa segala macam, kita bisa jadi telat ya. Ya itu menurut gua sih golf tuh ya miniatur kehidupan sih. Oke, last putt to win the... Tutup mata aja Ben. Tutup mata. Tutup mata aja kayak Lihat ke kamera dan tutup mata. Lihat ke kamera dan tutup mata. Padahal udah mau gue pasin nih closingan habis ini. Masukin gak nih? Ini kita 3 putt dari sini masih menang sih. Oh sumpah. Iya lagi anjir. Lihat kamera. Kita belum pada lihat kamera.
Yang mana nih? Yang ini apa ini? Udah Kayak gitu ya. udah pukul. Sorry. Oke. Wow. Kalah Kalah berapa sih? terhormat apa enggak nih? Kalah berapa sih tadi? 2 stroke. 2 stroke. 2 stroke. Ini kalau nggak salah tadi taruhannya ini kan ya? Apa kalau yang kalah berhenti jadi host kan kayak gitu. Oke, terima kasih tim Mutual. Terima kasih. Ini kita cuma 1 episode. Habis ini dilanjutin sama mereka berdua ya guys. Thank you Pin, thank you Jiu udah Thank you. mengalahkan kita. Ternyata kita nggak bisa ngalahin di virtual juga di. Banyak banget insight yang mungkin ya buat pemula apalagi ya. Itu penting banget tadi kalian jelasin juga. Mungkin kan banyak pemula juga yang belum tahu POV kalian sebagai pemain profesional dan turnamen itu seperti apa ya kan. Jadi kita punya bayangan gitu. Banyak banget tadi kalian cerita soal Naraji main di Arab, terus kemenangannya Kevin di Gunung Gelis juga, itu bagus banget. Dan sekali lagi kita tidak bisa mengalahkan mereka secara virtual. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kayaknya abis ini kita cari coaching virtual ya dia. Buat main Xbox siapa? Yes, betul. Kalian event terdekat apa? Minggu depan ya ada lokal event di Rawamangun. Habis itu Back to back. enggak, habis itu 1 week off. Terus habis itu ada EDT di BSD, itu home course gue tuh. Oke, good luck buat Naraji Kevin. Nih Thank you. week memasuki bulan-bulan padat turnamen ya. Yap. Lumayan. Oke, kalau Kerjaan begitu. makin banyak dong. Hah? Kerjaan makin banyak dong. Tergantung Bu produser Oh, iya. saya disuruh di sini apa di sana gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita ngundang siapa di? Kalau Kita dia- tantangin siapa? Kita tantangin siapa buat main PGA. Tungguin aja pokoknya. Kita cari lawan dulu. Kita latihan dulu sih. Latihan dulu. Latihan dulu main gamenya gimana. Ini karena kita juga baru pertama kali. Ya jadi oke gitu aja. Thank Sampai you sekali bertemu. lagi yang buat nonton State of Par presented by Mutual. Sampai ketemu di episode berikut. Dadah.